Kita semua pasti udah lihat ya berita utama soal perang yang lagi panas-panasnya di Timur Tengah. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam. Di balik serangan dan aksi saling balas itu, ada sebuah cerita strategis yang mungkin belum banyak orang tahu. Nah, di sini kita akan coba kupas tuntas analisis di baliknya. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi, konflik ini benar-benar meledak ketika rentetan rudal dari Iran dan Hizbullah menghujani langit Israel. Dan yang bikin kaget banyak pihak, serangan ini berhasil menembus Iron Dome. Padahal kan Iron Dome itu perisai andalan mereka, sistem pertahanan super canggih yang selama ini diagung-agungkan. Dan bisa kebayangkan, dampaknya langsung terasa. Sirene meraung-raung di mana-mana, orang-orang lari ke bunker, bahkan rumah sakit sampai harus mindahin operasinya ke bawah tanah. Ini nunjukin satu hal. Sistem pertahanan yang tadinya dianggap paling kuat pun ternyata bisa kewalahan juga. Nah, serangan tadi itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Di baliknya, ada cerita yang jauh lebih besar. Sebuah cerita soal pengembangan militer yang, jujur aja, bikin banyak orang kaget. Gimana bisa? Negara yang puluhan tahun kena sanksi, kok malah punya kekuatan seperti ini? Ternyata, sanksi itu nggak melumpuhkan mereka. Iya kan, logikanya gitu. Kalau sebuah negara diembargo puluhan tahun, militernya pasti lemah dong. Itu asumsi kebanyakan orang. Tapi, analisis yang kita bedah kali ini nunjukin gambaran yang jauh berbeda. Coba lihat angka ini. 3.000 lebih. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah perkiraan jumlah rudal balistik yang dimiliki Iran. Gila kan? Mereka bisa membangun arsenal sebesar ini justru saat berada di bawah tekanan sanksi internasional. Dan ini bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal jenisnya. Lihat deh, kemampuannya itu berlapis-lapis. Mereka punya rudal jarak pendek buat target di sekitaran wilayah mereka. Terus ada juga yang jarak menengah. Ini bisa sampai ke Israel dan bahkan Eropa bagian selatan. Nggak cuma itu, mereka juga punya rudal jelajah yang lebih siluman dan peluncur satelit yang kita tahu bisa punya fungsi lain kan, fungsi militer. Jadi ini benar-benar ancaman yang komplit. Oke, sekarang kita geser sedikit perspektifnya. Dengan kekuatan militer Iran yang kayak gini, situasinya jadi super rumit buat Amerika Serikat dan Israel. Kenapa? Karena ini menciptakan sebuah tantangan strategis yang sama sekali berbeda. Nah, ini dia inti masalahnya. Menurut analisis yang kita lihat, ada ketidakseimbangan yang fundamental. Coba bayangin, di satu sisi ada Amerika dan Israel yang pakai pencegat super canggih, tapi mahal banget dan jumlahnya terbatas. Di sisi lain, ada Iran yang pakai drone dan rudal yang diproduksi massal, harganya jauh lebih murah dan stoknya banyak. Ini kayak pertarungan antara kualitas mahal lawan kuantitas murah. Dan kalau kita ngomongin soal biaya, lihat angka ini, 2 miliar dolar. Ini bukan biaya total perang loh, ini perkiraan biaya yang dikeluarkan Amerika cuma dalam 4 hari pertama. 4 hari! Ini jelas bikin orang mikir, bisa bertahan berapa lama kalau biayanya segede ini? Udah biayanya selangit, ada masalah lain, dukungan dari dalam negeri. Ternyata, menurut salah satu polling, cuma 18% warga Amerika yang setuju dengan perang ini. Sisanya, ya menentang atau nggak yakin. Ini jadi tekanan politik yang berat kan? Analisisnya Dina Sulaiman merangkumnya dengan pas banget. Dia bilang, bagi Iran, nafasnya bisa panjang. Bagi Amerika Serikat, karena biayanya, ini diragukan. Artinya apa? Yaitu tadi, strategi Iran yang main kuantitas dengan biaya murah bikin mereka punya daya tahan lebih di perang jangka panjang. Mereka bisa terus-terusan, sementara lawannya mungkin bakal kehabisan bensin duluan. Oke, jadi ini bukan cuma soal adu senjata ya. Dampaknya itu kayak efek domino, menyebar kemana-mana, mengguncang ekonomi global, dan pastinya mengubah dinamika politik di kawasan itu sendiri. Dan salah satu kartu truf terbesar Iran itu ya ini, Selat Hormuz. Jalur ini kan super vital buat pasokan minyak dunia. Karena lokasinya pas di depan halaman rumah Iran, mereka punya daya tawar yang luar biasa kuat. Kalau jalur ini terganggu sedikit aja, dampaknya bakal terasa ke seluruh dunia. Terutama ya sekutu-sekutu Amerika di Eropa yang sangat bergantung pada pasokan energi dari sini. Nah, terus gimana nasib negara-negara tetangga di Teluk? Mereka ini yang posisinya paling serba salah. Dulu kan mereka ini dikenal sebagai hub bisnis dan pariwisata yang super aman. Sekarang, citra itu mulai goyah. Dilemanya begini. Pertama, pangkalan militer Amerika yang ada di negara mereka, yang tadinya dianggap sebagai jaminan keamanan, sekarang malah jadi target potensial. Kedua, investor global jadi was-was, banyak yang nahan investasi. Ketiga, citra aman buat turis dan bisnis jadi rusak,
Jadi nggak heran kalau para pemimpin di sana kabarnya mulai main diplomasi belakang layar buat mendesak perang ini supaya cepat selesai. Oke, kalau situasinya serumit ini dan risikonya setinggi ini, pasti kita semua bertanya-tanya kan, terus kok nggak ada yang menengahi, kenapa perang ini kayaknya susah banget dihentikan? Pertanyaan bagus, tapi sayangnya menurut analisis ini, jalan diplomasi yang biasanya jadi solusi sekarang ini kayaknya buntu, terhalang oleh banyak hal. Kenapa buntu? Ada beberapa alasan. Pertama, bagi Iran, ada garis merah yang sudah dilewati dengan terbunuhnya pemimpin mereka. Jadi ini udah soal harga diri. Kedua, mereka sekarang merasa lagi di atas angin, jadi posisi negosiasinya lebih kuat. Ditambah lagi, mereka punya sekutu seperti Hizbullah dan Ansarullah di Yaman yang bisa nambah tekanan. Dan terakhir, di level PBB pun Amerika punya hak veto. Jadi resolusi apapun yang nggak mereka suka, ya bisa langsung diblokir. Lengkap sudah kebuntuannya. Jadi, kesimpulan dari analisis ini cukup jelas. Bola sekarang ada di tangan Amerika. Logikanya gini, posisi Iran saat ini adalah membalas serangan. Jadi selama serangan dari pihak Amerika dan Israel tidak berhenti, ya respon dari Iran juga nggak akan berhenti. Rantai aksinya harus diputus dari sumbernya. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Dalam perang adu tahan ini, siapa yang nafasnya paling panjang? Siapa yang bisa bertahan paling lama? Jawabannya akan ditentukan oleh kombinasi antara biaya, kemauan politik dan strategi jangka panjang dari masing-masing pihak.